Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bung Syarif Arifait, SIP, calon Ketua Umum KP Mada. KP Mada itu adalah organisasi alumni dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, dan pada tanggal 18-19 Desember akan melakukan Munas, di mana Munas itu punya 3 agenda yang sangat penting. Agenda yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban ketua pengurus lama, agenda yang kedua adalah pemilihan ketua baru, dan agenda yang ketiga itu adalah pembentukan kepengurusan baru, ya. Dan agenda-agenda itu tentu saja menjadi sangat menarik ketika Munas KP Mada ini disiapkan dengan sungguh-sungguh, kemudian memiliki kepemimpinan yang visioner, yang bisa menjadi partner dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa untuk sama-sama bergerak maju, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat desa, terutama terhadap bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik. Nah, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan Bung Arif selaku salah satu calon Ketua Umum KP Mada tentang transformasi, konsolidasi organisasi KP Mada untuk transformasi organisasi yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menjamin kerja-kerja KP Mada ke depannya. Dan kesempatan yang pertama kita berikan kepada Bung Arif untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, terutama memperkenalkan lembaga strategi nasional sebagai dapurnya Bung Arif, tempat para intelektual muda yang melakukan gerakan berdesa, pemberdayaan terhadap masyarakat. Dan yang kedua, tentu saja perkenalan kepada kehidupan keluarga, ya. Yang ketiga nanti baru kita masuk kepada topik, ya. Nah, silakan kami beri kesempatan kepada Bung Arif untuk menyapa pemirsa Goris Sadan TV terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri. Silakan. Oke, terima kasih owner atau CEO dari Goris Sadan TV yang pada kesempatan hari ini telah berkenan mengundang saya sebagai salah satu narasumber dalam topik yang saya kira cukup menarik, yaitu berkaitan dengan konsolidasi organisasi KP Mada menuju transformasi berdesa. Nah, sebelum membahas topik lebih dalam, pertama saya ingin perkenalkan diri. Saya Syarif Arifait, juga alumni STPMD APMD Yogyakarta angkatan tahun 2000. Hari ini saya sebagai direktur sekaligus pendiri Lembaga Strategi Nasional dan beberapa lembaga-lembaga turunan di bawah Lembaga Strategi Nasional sebagai bagian dalam cara kerja kami bagaimana melakukan gerakan berdesa. Di antaranya ada Misi Indonesia, ada Jaringan Strategi Indonesia, ada Mitra Konsultan Strategi Indonesia, dan ada Konsultan Indonesia. Nah, semua lembaga-lembaga itu menjadi tentu saya mendirikan dalam rangka bagaimana memperkuat gerakan berdesa, melibatkan baik para politisi, birokrat, aktivis, akademisi, dan juga para pengusaha. Saya Syarif Arifait lulus tahun 2004 di STPMD APMD Yogyakarta, jurusan pemerintahan, dan
sempat juga mengabdi di APMD sebagai tenaga pendidik kurang lebih 3 tahun, ya. Lalu kemudian saya memberanikan diri untuk mengambil jalan bahwa saya harus mendirikan gerbong sendiri yang kemudian bisa lebih leluasa untuk melakukan gerakan-gerakan berdesa. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, gitu ya. Lalu kemudian istri pasti masih 1. Gitu. Hari ini di Lembaga Strategi Nasional, saya memahami betul bahwa dalam melakukan gerakan berdesa tidak cukup dengan pendekatan akademik, ya, butuh pendekatan politik, butuh pendekatan civil society untuk mengkonsolidasikan, terutama mentransformasikan pengetahuan tentang desa. Ya, kita tahu bahwa dari strategi, tapi kemudian masih minor elemen-elemen akademika yang mengkonsolidasikan gagasan berdesa itu menjadi kekuatan penting. Nah, kami di Indonesia saya membuat lain jaga desa dan bela Indonesia. Kan kemudian yang terus melakukan di nasional, di mana proses berdesa itu adalah proses membangun sebuah peradaban. Nah, saya untuk berharap bahwa tinggi pembangunan masyarakat desa sebagai tempat saya belajar, tempat saya menikmati, tentu menjadi sebuah pertama bagaimana mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat bisa masuk di dalam barisan ini sama-sama melakukan proses sumber desa yang dalam strategi nasional dan bila itu segera pengantar saya. Oke, bro. Pertanyaan yang paling penting dari Gorissa dan TV adalah apa nih visi misi bro sebagai salah satu kandidat ketua umum KP Mada. Saya tentu berkomunikasi besar percaya untuk memimpin kelompok alumni atau keluarga besar alumni pembangunan masyarakat desa atau yang disingkat KP Mada ini. Visi saya sederhana, menjadikan KP Mada ini sebagai organisasi inkubator, ya, gerakan membangun peradaban desa. Jadi KP Mada harus menjadi inkubator, inkubasi, gitu ya. Karena kita memiliki generasi-generasi yang berbeda, baik generasi yang fase Undang-Undang Desa 574, kemudian 579, 2299, 32 2004, 6 tahun 2014. Satu generasi ini punya pemahaman dan cara berpikir yang menerjemahkan undang-undang desa berbeda-beda. Nah, kenapa kemudian saya dalam visi saya mendorong bahwa KP Mada harus menjadi pusat inkubator. Paling tidak di seluruh tataran alumni KP Mada, alumni APMD, dan semua jurusan saya kira harus ada proses transformasi dulu knowledge-nya, memahami roh dari undang-undang desa tadi. Ketika ini terjadi dan prosesnya harus terjadi, siapa yang akan melakukan? Saya kira tidak mungkin lagi teman-teman para sesepuh tadi itu, para senior-senior akan kembali kuliah. Nah, ini adalah wadah. KP Mada ini langkah pertama, dia harus menjadi pusat inkubator. Dia harus memfasilitasi, membridging, menjembatani antara gap pengetahuan, gap informasi, gap ideologis tadi ya, yang masing-masing zaman tadi yang soal desa tadi diatur oleh masing-masing undang-undang. Nah, saya kira ini menjadi misi penting, visi penting bagi saya ketika ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum KP Mada, yaitu melakukan reorganisir, mengkonsolidasikan seluruh kekuatan alumni, lalu kemudian dengan berbagai kapasitas dan pengetahuan tadi, sehingga suatu saat KP Mada itu mampu melahirkan sebuah pengetahuan baru, ya, the new knowledge yang narasi di dalamnya tentu berbicara soal bagaimana langkah-langkah strategis melakukan transformasi berdesa di tengah proses liberalisasi politik, liberalisasi ekonomi yang hari ini terjadi.
Nah, saya berharap dengan visi ini barisan-barisan alumni PMD itu mampu mencurahkan gagasan dan pikirannya yang mungkin saja selama ini baik yang ada di birokrat, ya, di politisi atau menjadi pengusaha ini belum terkonsolidasi dengan baik. KPMada kemudian bridgingnya menjadi satu barisan sama. Maka kata kuncinya KPMada harus menjadi inkubator di dalam proses melahirkan knowledge baru, pengetahuan baru di dalam gerakan berdesa. Oke bro, itu sangat menarik ya. Kadang-kadang kita ini kan terjebak dalam visi dan misi yang besar ya. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengoperasionalkan visi dan misi itu ke dalam bentuk program-program yang lebih nyata ya. Berdasarkan pengalaman bro ya, di dalam memimpin lembaga strategi nasional, sebagai sebuah lembaga yang cukup besar ya dan cukup berpengaruh juga ya, khususnya di kalangan pengambil kebijakan dan juga di kalangan politisi ya. Bagaimana caranya supaya visi dan misi itu bisa diimplementasikan? Yang pertama, saya kira KPMada ke depan penting merumuskan apa saja sih isu-isu strategis kontemporer hari ini ya. Jadi seperti awal sempat bahwa seluruh alumni hari ini kan dia lahir di zaman yang saya tadi klasifikasi, ada yang lahir di zaman 574, 579, 2299, 32 2004 dan nomor 6 2014. Yang tentu cara berpikir, kemudian pengetahuan, kapasitas juga ini punya keunggulan tetapi belum disatukan. Maka langkah yang pertama adalah penting KPMada merumuskan apa isu strategis. Isu baik isu strategis mencakup internal maupun isu strategis yang bicara secara nation state sebagai sebuah negara bangsa. Apa sih problemnya hari ini? Nah, ketika kita kemudian mampu merumuskan isu strategis, maka langkah selanjutnya apa adalah merumuskan arah kebijakan. Nah, ada beberapa isu strategis yang hari ini ya yang coba saya rumuskan sebagai sebuah rancangan. Yang pertama adalah bahwa isu strategis berkaitan dengan desa hari ini di internal adalah tidak semua alumni APMD yang tergabung KPMada ya memiliki semangat yang sama sebagai akibat berkumpulnya di dalam sebuah KPMada ini tadi di dalam gerakan-gerakan berdesa. Selama ini alumni kan masih mereka tercerai-berai melakukan gerakan-gerakan sendiri, tidak terorganisir. Itu isu strategis di internal. Lalu yang kedua, isu strategis juga menurut saya adalah bagaimana lemahnya peran organisasi KPMada dalam mengorganisir dan membridging pengetahuan lokal dari Sabang sampai Merauke yang alumni APMD itu tersebar dimanapun. Saya kira ini tidak dilakukan, belum dilakukan secara maksimal. Proses selama ini hanya sekedar teme, ketemu, sekedar cipika-cipiki, tidak ada pengetahuan baru yang dihasilkan dari proses berkumpul, berhimpunnya para alumni tadi itu. Nah, yang berikut adalah isu strategis yang berkaitan eksternal. Maka hari ini saya kira APMD ya secara organisasi yang hari sedang memberikan dengan KPMada harusnya ini dia berjalan seiring bagaimana menggaiden isu desa ini ya yang oleh beberapa pakar para ahli mengatakan bahwa tokoh guru yang kita bicara soal desa ada di APMD, tetapi kemudian ini ditinggalkan. Baseline soal isu besar ini tidak coba ditangkap sebagai sebuah isu strategi di dalam rangka mengembangkan jaringan-jaringan, melakukan proses-proses empowerment, pemberdayaan, lalu kemudian mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di desa. Ini saya kira isu strategis yang eksternal yang hari ini saya coba merumuskan. Nah, yang berikut adalah pentingnya KPMada berdasarkan isu strategis tersebut adalah apa? Merumuskan arah kebijakan. Ini yang saya belum lihat di kepengurusan KPMada sebelumnya ya. Kita tidak tahu apa sih arah kebijakan. Minimal ada arah kebijakan strategis KPMada yang inline dengan arah kebijakan strategisnya APMD sebagai sebuah
kampus, sebagai sebuah institusi yang melahirkan alumni-alumni tadi. Ini terkesan dia berjalan parsial, ya. Tidak ada upaya membridging tadi itu. Rumusan arah kebijakan menjadi guideline ke depan untuk menyusun program-program strategis. Ketika pada isu strategis terjadi kegagalan rumusannya, lalu pada arah kebijakan juga tidak punya rumusan arah kebijakan strategis, maka akan berimbas. Impact-nya adalah pada soal program dirumuskan. Kita lihat selama ini program-program itu kan hanya sekedar silaturahmi, lalu kemudian tidak ada langkah-langkah progresif. Ya, saya bisa memaklumi juga sih, mungkin karena old style ya, atau gaya birokrat, atau tercenderung gaya akademisi yang menjadi teknokrat akhirnya, sehingga organisasi KPMada ini tidak progresif seperti ikatan alumni misalnya Gajah Mada, ITB, UII, atau Universitas Indonesia misalnya. Bagaimana mereka ini kalau istilahnya almarhum Cornesley menjadi kelompok intelektual pengetahuan yang mampu menjadi pendobrak ke jalan tengah gitu ya. Harusnya alumni ini menjadi bagian dari civil society yang juga mampu mendorong perubahan terhadap bangsa ini. Ini kan tidak. Perubahan terhadap kampus tidak terjadi, apalagi mau mendorong perubahan terhadap bangsa. Ya, kontribusinya sangat minor saya kira. Itu Pak Goris, terima kasih. Oke, menarik sekali bro ya. Pertanyaan yang paling penting juga adalah apa nih yang bisa dilakukan untuk memperkuat ya, tidak sekedar hubungan kemitraan ya, tetapi hubungan mutualisme lah antara Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dengan KPMada, supaya yang bro sampaikan itu benar-benar bisa terlaksana ya, terrealisasi dengan baik ya. Karena barangkali berdasarkan pengamatan bro, ada problem yang serius ya terkait dengan pola hubungan kemitraan, kemudian juga hubungan sinergitas ya antara Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dengan KPMada sebagai lembaga yang bekerja untuk mengkonsolidasikan para alumni ya. Nah, kemudian yang kedua, ini perlu dijawab juga bahwa ternyata banyak alumni yang 3 tahun belakangan ini belum terkoneksi dengan KPMada, dan mereka pada umumnya bertanya-tanya KPMada itu apa, kalau ada itu profilnya seperti apa, kita mau tahu gitu. Silakan bro. Ya. Jadi ini juga yang kemudian saya sebagai alumni juga merasa galau sebenarnya, khawatir dengan bagaimana vakum yang KPMada alumni sampai bahkan junior kita yang baru lulus saja tidak tahu itu KPMada mana apa yang dilakukan. Ini artinya ini sekaligus koreksi yang aktif menurut saya dan dilakukan. Hanya dilakukan oleh alumni baru itu sangat sebenarnya pertanyaan sederhana itu. Karena begini sebenarnya, saya umur ya apa alumni yang kan berani gitu. Asik.
desa. Apa? Dari komunikasi uangnya gap berapa? Oleh sebab itu saya punya ide ke depan rumusan misalnya menyusun rencana kerja renjanya restra istilah kita restra teknokrasinya istilah restra itu 5 tahun dalam rangka menyusun restranya tidak bisa lagi berduduk sendiri di internal, tetapi dia harus juga menelaah statuta, konstitusinya APMD, roh arah kebijakan seluruh prodi itu kemana, sehingga melalui jaringan alumni inilah dia akan mengkoneksikan, membangun interkoneksi di masing-masing daerah kabupaten kota sampai orang akan tahu itu apa, informasinya apa, sama hanya modal spanduk, lalu kemudian WhatsApp dikirim tanpa ada satu rentra yang bersama antara SDPMD institusi inkubator dan KPMada sebagai interest groupnya dalam melaksanakan itu Pak Goris. Oke, terima kasih banyak Bro ya. Ini pertanyaan terakhir ya, yang Bro perlu jawab sebagai calon ketua umum ya. Apa nih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk penguatan dan pengembangan atau untuk konsolidasi alumni di seluruh Indonesia? Yang pertama, saya pahami betul bahwa alumni APMD itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah, ke pelosok-pelosok desa. Setiap saya keliling di Papua, NTB, Maluku, Tenggara, pasti ketemu dengan alumni dan dengan berbagai posisi latar belakang sosial dan ekonomi. Nah, seperti orang bilang, padahal hari teknologi, ya, cukup canggih teknologi harusnya orang dengan beberapa instansi banyak, misalnya Kopertis. Kenapa tidak dibangun Kopertis itu punya database seluruh mahasiswa swasta seluruh Indonesia? Kenapa tidak dibangun bersama sebagai menciptakan cloud database, tapi tidak dilakukan? Kenapa? Ini soal knowledge soalnya, soal orang yang mau membangun ini alumni PEMADA ini. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa ada proses organisasi pengurus-pengurus di daerah tadi itu identifikasi, lalu kemudian tidak ada lagi visi misi pengurus KPMada daerah. Dia merupakan bagian dari desentralisasi, lalu kemudian tugas pembantuan yang sifatnya asimetris di dalam menjalankan renstranya KPMada pusat, ya. Lalu kemudian proses menyusun rencana kerja KPMada pusat adalah berdasarkan input dari seluruh pengurus KPMada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Maka dia menjadi disebut dengan program strategi KPMada kerja. Itu saya dapat ke depan kalau saya diberi amanah untuk memimpin organisasi ini, insya Allah saya akan istilahnya melakukan lompatan terhadap KPMada itu sehingga organisasi besar KPMada
ya dan bergerak untuk membesar kampus STMD Yogyakarta. Kita tidak boleh memisahkan STMD. Dia sudah inovasi dan justru berkontribusi pada kampusnya dan menyusui ya seperti sapi perah. Ini yang saya ke depan. Terima kasih. Oke, kesempatan yang terakhir ya, 1 menit saja, jangan lama-lama ya. Ini Bro gunakan kesempatan untuk berkampanye lah, bahasa politiknya ya. Tetapi bagaimana caranya untuk mengajak supaya Munas tanggal 18 itu Bro bisa terpilih menjadi ketua ya. Tentu saja Goris Sadan TV nanti akan membantu ya melalui berbagai macam jalur yang kita punya ya. Tentu saja kita harus netral kan, tetapi ya kita mencoba untuk menyebarkan ya, memviralkan ya, sehingga Bro bisa istilahnya terpilih lah ya, dan visi besar untuk membangun desa itu bisa tercapai begitu. Silakan, 1 menit aja. Generasi tahun 2000, saya dan teman-teman angkatan 2000 ya telah mencetak sejarah pertama kali, bahkan diakui oleh nasional, satu-satunya kampus yang kemudian yayasan, tetapi proses pemilihan secara langsung itu STMD APMD, dan kampus APMD yang digerak tahun 2000 menginspirasi kampus-kampus lain di bawah naungan yayasan untuk melakukan proses demokratisasi di tingkat kampus. Maka seorang doktor sosiologi Arjito mengatakan saat itu dalam catatannya, kalau mau belajar demokrasi, belajar di kampus APMD Yogyakarta. Hari ini menjelang Munas saya kira, maka praktek-praktek demokrasi substantif itu ya yang inklusif harus dilakukan dalam rangka apa? Kegagalan KP Mada akan dilihat dalam proses Munas besok. Bagaimana proses terjadi nggak sih nalar-nalar demokrasi yang logis secara sehat tadi dalam proses Munas ini, atau jangan sampai kemudian proses Munas ini dalam rangka menciptakan the new oligarki hanya untuk mengakomodir kepentingan segelintir orang. Kalau ini terjadi, maka jangan berharap KP Mada itu bisa besar. Maka saya mengajak kepada seluruh alumni, ayo kita buka mata, buka telinga, berpartisipasi. Ini adalah kampus kita, ini adalah organisasi kita semua. Jadi jangan sampai kemudian Munas KP Mada ini hanya mewarisi generasi-generasi itu saja yang tidak punya progresivitas dalam membesarkan alumni. Terima kasih. Salam Berdesa. Oke, salam Berdesa ya. Sebenarnya kata kuncinya memilih Arif adalah memilih rute gerakan Berdesa ya. Terima kasih banyak kepada Bung Arif sudah hadir di Goris Sadan TV. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari untuk membangun desa menjadi lebih baik ya. Membangun desa, membangun Indonesia. Selamat malam, selalu sehat dan terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Salam hangat dari Goris Sadan TV. Terima kasih.